sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berjalan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang agung yang mulia, yang menjadikan diri kita ini bangga dan takabur, yang menjadi diri kita ini hina dan hina, yang menjadi diri kita ini mulia dan diangkat derajat, yang menjadikan diri kita ini terpesona ketika melihat kehudud dunia, kekaguman cinta terhadap dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkahkanlah kami ya Allah, sebagaimana Engkau berikan barokah itu atas baginda Nabi, lalu Engkau mengamanahkan kami mendapatkan syafaat dari kami. Barokahkanlah kami ya Allah, sebagaimana barokah itu kepada kekasih-Mu para wali-wali ya Allah. Insya Allah barokahkan kami sebagaimana Engkau barokahkan kepada para malaikat dan seluruh isi langit. Kami memohon kiranya Engkau membuat kami terkenal di negeri langit, biarkan kami terhina di atas negeri bumi, dan kami dikenal di negeri langit. Sebagai manusia Islam dan beriman, datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau telah menentukan, beliau telah memberikan sabdanya bahwa ketika kita berumur 120 hari atau 4 bulan lamanya dalam kandungan ibu kita, sudah tertitipkan 5 perkara. 5 perkara ini sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz, ketentuan yang tidak bisa dirubah lagi. Apa 5 perkara itu untuk kita imani? Yang pertama adalah jenis kelamin, sudah ditentukan. Yang kedua, nasib kita, baik dan buruk, takdir qada, takdir baik dan buruk kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Lauhil Mahfuz, dalam kitabnya. Kemudian jodoh, rizki dan ajal. 5 perkara ini kalau kita imani, maka kita akan sadar dan tahu. Apabila si fulan ini ditentukan oleh Allah berangkat jiwa meninggalkan raganya gara-gara virus corona, insya Allah dia berangkat. Tapi kalau fulan ini tidak dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa umur sekian dia tidak akan tinggalkan raganya gara-gara virus corona, tidak juga. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa hamba Allah ini jiwanya akan meninggalkan jasmani atau raganya hanya gara-gara jatuh dari kelapa, pohon kelapa, ditabrak mobil, tenggelam di lautan, jatuh dan pecah bersama pesawat. Wallahu a'lam bissawab. Dan sudah dicatat dan diatur. Oleh karena itu maka memang ikhtiar itu penting, ikhtiar itu penting. Tetapi jangan sekali-kali kita mengarahkan akidah kita jauh lemah dan rendah iman ini untuk meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita yakin, kita teguhkan, kita adalah petualang-petualang, pejalan-pejalan spiritual. Kita adalah hamba Allah yang diutus dan diamanahkan Allah untuk mengenal diri kita. Diri kita tidak pernah mati. Jiwa ini tetap hidup. Karena jiwa tetap diliputi dan digabung atau dipeluk oleh Nur Muhammad. Jiwa dipeluk oleh Nur Muhammad bernama nyawa. Nyawa tidak pernah mati. Nyawa akan kembali untuk berpetualang jalan pulang menuju ke tempat asalnya, Nurul Izzati. Insya Allah. Itu saja singkatnya. Oleh karena itu, karena kita sudah terlanjur diciptakan Allah menjadi hamba yang beraf'al, yang memiliki darah, daging, tulang, dan kulit, maka kita rawat, jaga kebersihan darah, kesucian darah, daging, tulang, dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Insya Allah semuanya ini bermuara pada darah.
wakil jasmani adalah darah, kita jaga dan kita rawat darah kita dengan bersih dan suci. Insya Allah kita belajar istinja, insya Allah yang baik, karena sumber kotoran itu akan naik menjadi perut ini menjadi sakit. Kalau kita jaga, rawat, kita kadar makan kita jaga, kita istinja kita jaga dan bersih serta suci, insya Allah jarang kita mengalami sakit perut. Insya Allah, karena sesungguhnya hawa kotoran itulah yang naik membuat sakit perut ini. Dan begitu juga hati, jantung, limpa, empedu dan paru-paru. Kalau kita jaga baik-baik, insya Allah kita rawat, kita amalkan dalam praktik kehidupan kita dengan 9 pintu jasmani ini, insya Allah kita jaga baik-baik, pasti dia akan terawat, terjaga kesehatannya. Kesehatan secara jasmani, kesehatan pula secara jiwa dan rohani. Jiwa dan rohani dikasih makan terus. Dikasih makan dengan apa? Dikasih makan dengan zikrullah, dikasih makan dengan tafakur, dikasih makan dengan ibadah kepada Allah. Insya Allah nafas akan selalu bercahaya 24 jam dalam perjalanannya. Bercahaya kenapa? Cahaya Muhammad. Kalau bercahayakan cahaya Muhammad, summa na'udzubillahi wa na'udzubillahi min dzalik, kita tidak pernah akan dikunjungi oleh makhluk yang bernama virus itu. Yakinlah. Kita disibuki dengan aktivitas dunia, membuat rasa keakuan diri ini semakin tinggi dan semakin tinggi, lalu kita lupa asal usul kita. Mari kita ingat-ingat asal datang kita. Mari kita ingat-ingat asal diri kita ini, sehingga ketika kita bertafakur, pertama sekali kita memikirkan adalah bahwa kita ini adalah milik Allah, mulai daripada jasmani ini. Kemudian karena kalau kita berpikir kita ini milik Allah, kita bukan diri sendiri, maka insya Allah kita akan menjadi kecil dan hilang, kosong tiada terkira. Yang muncul adalah suara Allah, yang muncul adalah perkataan kalam Allah, yang muncul adalah pembicaraan Allah. Lalu kita hamba Allah ini hanya menyaksikan saja. Itulah keindahan dalam bertafakur ketika kita mengosongkan diri, membuat kecil dan tiada diri ini, betul-betul menjadi hamba yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya sebagai penonton setia, kita hanya sebagai pendengar setia, kita sami'ana wa ata'na. Tatkala di tempat yang sepi dan kelam kita duduk bertafakur, kita renung, ayah, mengapa kita diperintahkan datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bertaat, untuk kita mengikuti, dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, karena asal muasal kita dari ayah dan ibu kita. Maka ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena banyak manusia sudah lupa. Seandainya semua manusia ini duduk merenung dan mengingat bahwa pertama, jasmani kita ini yang gagah dan tampan, yang merasa diri pintar dan cerdas berpikir, berbicara, adalah berasal dari darah. Darahlah yang membuat hidup jasmani ini. Darahlah yang mengalir ke seluruh bentuk raga manusia ini sehingga hidup. Darah ini berasal dari mani dan sel ovum. Di mana mani dan sel ovum itu berada? Berada di kedua orang tua kita. Mani dan sel ovum itu adalah olahan makanan saripati, makanan yang bergizi, yang disimpan di tulang sulbi ayah kita dan di tulang dada ibu kita. Tidak bisa kita pungkiri dan kita hindari bahwa asal kita manusia ini daripada kedua orang tua kita. Kemudian mani itu berasal, sel ovum itu yang bertempat di tulang sulbi dan tulang dada ibu kita ini berasal daripada nafas. Nafas ini milik Allah. Nafas ini berasal daripada Nur Muhammad. Nafas ini tidak bisa hidup kalau tidak ada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad berasal dari Allah, Nurul Izzati. Dengan demikian mari kita runut kembali
Allah dalam ketiadaannya menginginkan agar diakui, dikenal, dan disembah. Diakui, dikenal, dan ditaati. Diakui, dikenal, dan disopani. Diakui, dikenal, dan diakhlaki. Insya Allah, untuk supaya bisa diakui, dikenal, dan disopani, untuk supaya diakui, dikenal, dan ditaati, maka dia zahirkan dirinya dalam bentuk sifatnya yang bernama Nur Muhammad. Kemudian dia menzahirkan lagi lebih nyata dari Nur Muhammad menjadi nafas, menjadi jiwa. Kemudian dia memasukkan nafas ke dalam mani, ke dalam setiap gizi makanan, ke dalam setiap saripati makanan ini. Lalu saripati makanan ini berada di dalam tulang sulbi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadilah darah. Kemudian diukirlah jasmani kita ini, dan jadilah kita sebagai manusia yang hina dina ini. Maka intinya berulang-ulang Abah menyampaikan lewat tausiah ini, yang harus merasa diri jangan congkak dan sombong adalah batasan elemen yang bernama nafas atau jiwa. Mulai di tataran jiwa atau nafas ini sudah tidak boleh lagi sombong, karena ini adalah pangkat hamba. Pangkat yang selalu durhaka, pangkat yang selalu congkak, pangkat yang selalu merasa dirinya lebih. Inilah mulai daripada nafas. Pangkat yang sudah mulai ingkar, tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah mulai daripada nafas. Nafas yang berada pada mani. Mani yang berasal daripada saripati bumi yang berdosa ini. Mani yang berasal daripada saripati makanan dan minuman ini berubah menjadi darah. Maka pangkat yang lebih daripada hamba di atas hamba adalah mani, adalah darah, adalah jasad yang terukir daripada darah, adalah jasad yang terukir daripada nutfah, adalah jasad yang terukir daripada mudghah, adalah jasad yang terukir daripada alaqah. Allahu Akbar. Tetapi kadang ketika unsur diri ini berwujud dari nafas yang masih dikawal dengan hawa mutmainnah, hawa ketuhanan Allah, insya Allah masih bersih dan jujur adanya. Yang paling memiliki kerawanan dan potensi 99,9% calon hamba yang durhaka dan ingkar adalah bumi. Maka ketika unsur mani yang bersumber dari bumi ini yang berubah menjadi darah, keakuan dirinya sebagai diri yang hidup sudah mulai lupa dengan asal muasal dirinya yang berasal daripada nafas, yang berasal daripada Nur Muhammad, nurnya Allah, yang berasal daripada sifat Allah, yang berasal daripada zat yang memiliki sifat, yang memiliki dirinya yang bernama nafas, yang memiliki dirinya yang bernama mani, darah, jasmani. Kita dulu kalau merenung, itulah kita belajar mengenal diri dan belajar hakikat asal usul diri. Benda-benda mati yang ada di jasad kita, yang kita banggakan, yang kita congkakan, yang kita sombongkan, yang kita akukan, inilah yang kadang membuat Allah mengutus makhluk yang sama dengan kita juga. Hanya bedanya kita dimuliakan Allah karena ada nur cahaya, ada sifat dirinya yang ditempatkan pada kita makhluk yang bernama manusia. Sifat yang sangat mulia dan agung adalah akal dan kalam, adalah ilmu dan hayat, adalah wujud kidam dan bakoh. Sifat hakiki daripada kesempurnaan ketuhanan Allah dimiliki hampir seluruhnya, hampir sebagian 99,9% insya Allah dimiliki manusia. Sementara makhluk yang lain sedikit sekali memiliki sifat Allah, hanya menjadi pecahan dan percikan daripada cahaya Allah yang bernama Nur Muhammad. Untuk itu maka diberikan pangkat lebih kepada manusia untuk memimpin di atas muka bumi sebagai khalifatul ard. Karena manusia memiliki banyak lebih sifat Allah subhanahu wa ta'ala
banyak lebih gumparan cahaya Muhammad dibanding dengan banyak yang dimiliki oleh makhluk-makhluk selain manusia. Maka corona adalah juga makhluk Allah. Corona adalah juga ciptaan kasih sayang Allah. Corona hanya mengemban dan menjalankan tugasnya. Corona hanya merupakan sarana dan jalan untuk menegur. Banyak sekali kita melakukan perbuatan yang salah dan keliru. Banyak sekali kita melaksanakan ibadah dan perbuatan yang tidak ikhlas dan jujur kepada Allah. Kita menampakkan zahir kita seperti orang saleh. Kita menampakkan zahir kita seperti seorang ulama. Kita menampakkan zahir kita dengan rutinitas ibadah agar hanya diakui, dibanggakan, dipuji, hanya agar disanjung bahwa kita adalah orang saleh. Kita mengukur rutinitas ibadah kita bukan karena cinta, tetapi kita mengukur rutinitas ibadah ini karena jumlah pahala dan amal. Kita mengkalkulasi dan mematematikakan semua aktivitas ibadah kita kepada Allah dengan hitungan-hitungan rasional, hitungan-hitungan akal ini. Oleh karena itu kita pentingkan jumlahnya dibandingkan kualitasnya. Kita pentingkan ekstensifnya daripada intensifnya. Kita pentingkan banyak sekali rutinitas-rutinitas yang menampakkan secara zahir, tetapi secara batin cinta, ikhlas, mukhlasin semakin berkurang. Oleh karena itu selalu kita membanding-bandingkan antara kita dengan teman kita, antara kita dengan sahabat kita. Padahal sesungguhnya hakiki cinta kepada Allah, hakiki beribadah kepada Allah adalah rahasia Allah pada hambanya. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kita lagi soleh kepada Allah di 2/3 malam tadi. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kita sangat dekat dan mukarrabin dengan Allah. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kita adalah kekasihnya. Karena pangkat, jabatan, dan kedudukan di hadapan Allah maupun di hadapan sesama bukan segalanya. Itu adalah sanjungan yang dicari-cari. Kita selalu merasa diri ini hamba yang hina dina, selalu al-fakir di hadapan Allah. Hanya Allah lah segalanya. Tujuan kita adalah ridhonya, 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 restunya, restunya, kehendaknya, kehendaknya. Tujuan kita untuk mendapatkan dan menjemput cintanya, kasih sayang. Itulah ma'rifat. Di dalam cinta kita mendapatkan ma'rifat. Di dalam ridhonya kita tiada Allah yang ada. Ketika kita duduk di atas sajadah, di antara Ka'bah dan kita, di tengah-tengah ada Sang Yang Maha Pencipta. Hadis Nabi, sabda Rasulullah, jangan sekali-kali engkau membuang air liurmu, jangan sekali-kali engkau batuk ataupun bersin berada di depanmu, tapi tolehlah ke kanan dan ke kirimu. Karena jarak antara Ka'bah dan dirimu, di tengah-tengah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sebuah makna dan itibar bahwa Allah sangat dekat dengan kita, kapan dan dimanapun kita berada. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Mari kita hadapkan wajah kita dengan wajah Allah. Berarti dekat sekali. Wajah kita, wajah Allah. Rupa kita, rupa Allah. Wujud sifat kita, sifat Allah. Zat kita, zat Allah. Allahu Akbar. Allahu zat. Allahu nur Muhammad. Allahu nafas ini. Allahu mani ini. Allahu darah ini. Allahu jasmani sempurna utuh ini. Aku hamba hanyalah sinarnya. Aku Allah adalah cahayanya. Aku hamba adalah sinar yang bukan cahaya. Sementara aku Allah adalah cahaya, sumber dari segala sinar. Oleh karena itu, maka sinar harus sadar bahwa dia sekali kelak akan pulang dan kembali berada dan tenggelam di dalam cahaya asal muasal dirinya. Sinar dan cahaya. Sinar bukan cahaya. Sinar adalah percikan. Sinar ada karena diadakan oleh cahaya. Cahayalah segalanya. Allahu nurun ala nuri. Insyaallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita jadikan diri dan jasad yang hina ini adalah bayang-bayang,
lalu jiwa ini adalah sinar daripada cahaya. Cahaya adalah Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sekali lagi hanyalah bayang-bayang hina. Jasad benda mati ini hanyalah bayang-bayang hina. Insya Allah selalu terbayang-bayang, dan mudah-mudahan kita keluar daripada bayang-bayang hina ini agar tenggelam di dalam sinarnya, dan kita akan kembali pulang ke asal kita, cahaya di atas cahaya. Allahu nurun ala nurin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu